Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai bangsa Oghuz. Bangsa Oghuz ini merupakan bangsa yang berkaitan dengan Kesultanan Dinasti Seljuk dan Kesultanan Dinasti Turki Utsmani. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Oghuz atau Gusturk adalah sebuah bangsa Turki yang berbicara dengan bahasa Oghuz, dari subdivisi umum dari rumpun bahasa Turki. Pada abad ke-8 mereka membentuk konfederasi suku yang secara konvensional dinamakan Negara Oghuz Iabegu yang bertepatan di Asia Tengah. Nama Oghuz adalah sebuah kata bahasa Turki yang umum untuk suku. Sumber-sumber Bizantium menyebut Oghuz adalah sebagai Uzes atau Ouzui. Pada abad ke-10, sumber-sumber Islam menyebut mereka sebagai orang-orang yang beragama Islam. Dan mereka menentang pemahaman Shamanisme ataupun kekristenan. Nah, Oghuz ini sebagai orang-orang Turkmen pada abad ke-12, istilah ini berlalu ke dalam penggunaan Bizantium dan sebagian besar kaum Oghuz menjadi Muslim. Nah, konfederasi Oghuz bermigrasi ke barat dari daerah Jetisu setelah terjadi sebuah konflik dengan cabang Karluk dari bangsa Uighur. Pendiri dari Kesultanan Utsmaniyah adalah keturunan bangsa Oghuz. Saat ini penduduk dari Turki, Turkmenistan, Azerbaijan, Afghanistan, Balkan, Irak, dan Syria adalah keturunan-keturunan dari bangsa Oghuz Turki, dan bahasa mereka termasuk ke dalam kelompok Oghuz yang dikenal juga sebagai orang-orang Turki Baradaya dari keluarga bahasa orang-orang Turki. Pada abad ke-9, orang-orang Oghuz dari Stepa Aral mengendarai beken dari daerah Umba dan Ural menuju ke arah barat. Pada abad ke-10, mereka mendiami stepa sungai Sarisu, Turgai, dan Imba ke utara dari Danau Balkas dari Kazakhstan modern. Nah, sebuah suku dari klan ini kemudian memeluk Islam yang kita kenal dengan nama Seljuk atau Turk Seljuk. Dan kemudian pada abad ke-11 mereka mendatangi atau bermigrasi ke wilayah Persia. Nah, pada saat itu pemerintahan Islam terpecah menjadi dinasti-dinasti kecil yang terkadang justru saling berperang. Setelah melewati fase suram ini, dinasti Turki Utsmani muncul sebagai kekuatan baru yang mampu menyatukan umat Islam. Dalam perjalanan panjangnya, Utsmani berhasil menancapkan kekuasaan di berbagai wilayah Asia, Afrika, bahkan sampai ke Eropa. Dan dinasti ini pun menjadi salah satu dari 3 dinasti Islam yang besar pada abad pertengahan, selain dari dinasti Safawi di Persia dan dinasti Mughal di India. Di dalam sejarah Islam, periode itu disebut sebagai masa 3 kerajaan besar. Utsmani benar-benar menjadi sebuah negara besar setelah berhasil menaklukkan Bizantium pada tahun 1453 Masehi dan berkuasa selama lebih dari 6 abad. Nah, bangsa Turki sendiri berasal dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan utara Cina, kemudian menyebar ke wilayah Anatolia, Persia, dan Irak. Mereka mulai mengenal dan memeluk Islam ketika abad ke-9 Masehi atau ke-10 Masehi, yaitu ketika menetap di Asia akibat serangan tentara Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan ke Asia Kecil dan wilayah Irak. Pada tahun 1220 Masehi,
kabilah Oghuz terpaksa harus bermigrasi ke arah barat dan menetap di Akhlat. Menurut Buya Hamka, kabilah ini mulai bermigrasi dari daerah mereka pada abad ke-7 Hijriah atau pada abad ke-13 Hijriah menuju daerah Akhlat. Perpindahan tersebut dipimpin langsung oleh kepala kabilah mereka, yaitu Sulaiman Shah, yang merupakan kakek dari Sultan Utsman pertama, yang merupakan pelopor dari berdirinya dinasti Turki Utsmani. Adapun sebab perpindahan ini adalah akibat dari serangan tentara Tartar pada mereka. Tidak lama setelah menetap di Akhlat, mereka bermigrasi menuju Anatolia yang saat itu berada di bawah kekuasaan dinasti Seljuk Rumi. Di tengah-tengah perjalanan tersebut, pemimpin mereka yaitu Sulaiman Shah meninggal dunia akibat hanyut di sungai Efrat yang tiba-tiba pasang karena banjir besar, yaitu pada tahun 1228 Masehi. Kemudian dia digantikan oleh putranya yang bernama Ertugrul dan terus melakukan perjalanan hingga mencapai barat daya Laut Anatolia. Bersamanya terdapat sekitar 1000 kepala keluarga yang dikawal lebih dari 400 penunggang kuda. Sebelum mereka sampai ke Anatolia, Ertugrul telah mengutus anaknya yang bernama Sauji untuk menghadap Sultan Seljuk Rumi, yaitu Alauddin Shah. Nah, Sauji ini bertugas meminta izin kepada Sultan Alauddin untuk menetap di Anatolia sembari bercocok tanam dan mengembalakan hewan ternak. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan oleh Sultan Alauddin. Akan tetapi Sauji meninggal dunia di tengah perjalanan kembali menuju kabilahnya. Akhirnya kabilah tersebut tetap bergerak menuju Anatolia untuk mendapatkan perlindungan dari Sultan Alauddin. Adapun rumpun bahasa Oghuz merupakan cabang utama dari rumpun bahasa Turk yang dituturkan oleh lebih dari 150 juta orang yang tersebar dari Balkan di ujung barat hingga Tiongkok di ujung timur. Kemudian istilah Oghuz ini digunakan pada cabang barat dari rumpun bahasa Turki seperti bahasa Azeri, Turkmen, dan Turki yang dituturkan di Turki, Azerbaijan, Turkmenistan, Iran, Irak, Suriah, dan Balkan. Pada abad ke-8, suku Oghuz bermigrasi ke Asia Tengah dari pegunungan Altai dan kemudian mereka mulai menyebar melalui Asia Tengah dan Khawarizmia ke Timur Tengah dan Balkan. Nah, Turki Seljuk yang didirikan oleh suku Oghuz yang berkuasa pada abad 11 sampai 14 Masehi di kawasan Asia Tengah termasuk wilayah Iran saat ini, kemudian ke timur sampai ke Punjab yang saat ini berada di Pakistan, dan ke barat sampai Anatolia yang saat ini merupakan Asia Turki di Asia. Nah, Turki Seljuk secara militer walaupun sangat kuat dan melampaui kekuatan Abbasiyah di Baghdad yang waktu itu sudah sangat rapuh, membiarkannya tetap menjadi simbol dunia Islam, khususnya di dunia Arab. Kedatangan Mongol di kawasan ini menghancurkan keduanya. Hal inilah yang menyebabkan suku-suku Turki kemudian bergerak ke arah barat untuk menyelamatkan diri, menghindari kebengisan tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Salah satu kelompok suku Oghuz yang dipimpin oleh Sulaiman Shah dilanjutkan oleh anaknya Ertugrul, kemudian cucunya Utsman bukan saja berhasil bertahan, akan tetapi kemudian mereka berhasil mendirikan Kesultanan Turki Utsmani yang bertahan ratusan tahun, sampai akhirnya berakhir pada Perang Dunia Pertama. Tidak mudah bagi Sulaiman Shah dan keturunannya yang lari dari kejaran tentara Mongol dari timur, berhadapan dengan tentara salib yang menghadangnya di barat. Sejarah membuktikan negara yang dibangun oleh Utsman bin Ertugrul bin Sulaiman Shah yang kemudian dikenal dengan Turki Utsmani bukan saja berhasil mempersatukan dunia Islam, akan tetapi mereka kemudian menjadi pelindungnya, bahkan menjadi superpower satu-satunya di dunia yang mampu menguasai separuh Eropa selama ratusan tahun. Ada beberapa sultan Turki Utsmani yang cukup menonjol selain Utsman yang merupakan sang pendiri, yang mendapat gelar Al-Ghazi yang dalam bahasa Arab berarti sang penyerbu atau kesatria. Antara lain adalah Muhammad Al-Fatih yang berkuasa antara tahun 1444 sampai 1446 Masehi. Al-Fatih sebenarnya gelar atau nama tambahan yang disematkan di belakang namanya setelah ia berhasil menaklukkan Bizantium yang beribu kota di Konstantinopel. Nama Konstantinopel lalu diganti menjadi Istanbul yang kemudian dijadikan ibu kota Kesultanan Turki sampai keruntuhannya.
Jadi Sultan Muhammadlah dan pasukannya lah sejatinya yang telah disabdakan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berbunyi, Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandannya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis ini masih dipampang di pintu masuk Istana Topkapi yang kini dijadikan sebagai museum. Nah, sultan lain yang cukup menonjol adalah Sultan Bayezid I yang merupakan Sultan Turki yang keempat, yang berkuasa antara tahun 1389 sampai 1402. Nah, Sultan Bayezid ini dikenal sebagai panglima yang pemberani dan cerdas, sehingga kekuasaan Turki Utsmani meluas dengan cepat saat ia berkuasa. Nah, inilah kisah singkat yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah perkembangan bangsa Oghuz yang merupakan nenek moyang daripada bangsa Turki. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.